Halo semuanya, nama saya Nemo Raditya Erlangga dari kelompok 1. Saya dan teman-teman saya berada di Taman Indonesia Kaya. Kami di sini akan melakukan reportase tentang apa saja yang ada di Taman Indonesia Kaya. Sebelumnya, yuk kita perkenalan dulu dengan teman-teman saya. Ayo. Halo semuanya, nama saya Darmat Masaka, absen 7. Halo semua, nama saya Filandria Diasa, nomor absen 13. Halo semuanya, nama saya Riki Nanda Saputra, absen 32. Halo semuanya, nama saya Ofsa Prananda Andrea, nomor absen 30. Nah, karena sudah kenal semuanya, yuk kita mulai pembahasan dengan Taman Indonesia Kaya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmat Masaka, absen 7 dari kelas 10 animasi. Hari ini saya akan nge-review TIK dan sekitarnya. Nah, ini adalah trotoar yang biasanya digunakan pejalan kaki untuk menjelajahi TIK dan sekitarnya. Ini ada untuk tempat duduk dan tidak boleh parkir. Ya. Nah, tempat duduk kayak gini biasanya untuk beristirahat orang lain ketika sedang memasuki waktu jam istirahat. Kita akan jalan ke patung keluarga berencana. Jadi, nah, saya sekarang sudah berada di map Taman Indonesia Kaya. Ini adalah sebuah peta yang dimiliki oleh Taman Indonesia Kaya. Jadi kita akan jalan di tamannya. Seperti yang kita lihat, kanan kiri ada pohon pandan dan tumbuhan lainnya. Nah, di sini ada lampu untuk menghiasi Taman Indonesia Kaya agar Taman Indonesia Kaya tersebut menjadi menarik untuk dilihat orang atau nyaman dipakai untuk beristirahat. Dah. Sisi belakang TIK juga memiliki sertifikat yang Taman Indonesia Kaya diresmikan pada tanggal 10 Oktober 2018 oleh Wali Kota Semarang yang bernama Hendra Prihadi SEMM. Nah, ini adalah tanda tangannya beliau. Di sisi belakang Taman Indonesia Kaya juga memiliki tempat area foto dan mapnya sekalian juga. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu tempat untuk berfoto di Taman Indonesia Kaya dan boleh digunakan oleh masyarakat sekitar. Di tempat saya berdiri ada sebuah patung Nagara atau disebut dengan Pandawa 5 yang terdiri atas Puntadewa, Werkudara, Danapa, Nakula, dan Sadewa. Yuk kita lanjut di sisi tempat lain Taman Indonesia Kaya. Nah, itu tadi adalah seputar hal kecil dari TIK dan masih banyak lainnya yang akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filandria Diasa, nomor absen 13. Ingin mereportasi seputar Taman Indonesia Kaya atau sering disebut TIK. Ya, jadi di sini di TIK ada yang namanya panggung budaya. Di TIK juga memiliki fasilitas seperti toilet. Ya, ini di sini. Ya, di sini terdapat informasi peraturan taman seputar TIK. Yang pertama yaitu dilarang menginjak rumput, kemudian dilarang merusak fasilitas taman, dilarang merusak tanaman, dilarang menggunakan kendaraan bermotor, dilarang membuang sampah sembarangan, dan dilarang berjualan di area taman.
jika kita berjalan sedikit kemari, terdapat sebuah logo Taman Indonesia Kaya. Ini dia logonya. Jadi di sini ada di TIK ada sebuah patung yang bernama patung keluarga berencana. Patung tersebut terdapat seorang ibu yang menggendong anaknya dan juga menggandeng anaknya. Yang terakhir, kita berada di gerbang mural namanya. Ya, ini dia gerbang muralnya. Jika kita masuk ke dalam, terdapat taman-taman yang biasanya untuk orang tempat bersantai. Ya, jika kalian ingin ke Taman Indonesia Kaya, kalian juga bisa menaiki bis ya di halte depan Semansa ini. Cukup sekian reportase dari saya. Kurang lebihnya jika ada perkataan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Taman TIK ada banyak sekali karya-karya yang dipajang di bagian selatan Taman TIK. Karya-karya ini dibuat oleh anak dari umur sekitar 6 tahun sampai paling 12 tahun. Ayo lihat salah satu karya di sini karyanya akan saya jelaskan satu saja dari tiap papan. Ada satu dari Latisha Sasana dari UPD menggambarkan keragaman suku Indonesia dan dari Jawa, Minang, Betawi sampai Sunda. Berikut di papan sini dari gambar yang di atas bisa dilihat pertamanya itu ada orang Bali yang sedang menari berkeliling dengan berbagai budaya dari Indonesia. Sepertinya terlihat seperti kayak reok, terus ada Jawa, Monas, kayak gitu. Di sini yang atas juga digambarkan ada karakter Bali, orang Bali sedang menari. Terus juga sepertinya ondel-ondel di belakangnya. Terus yang di bagian ini, yang gambar yang di bawah ada suku Papua, suku Bali dan suku Jawa yang menaiki kuda titik. Dan juga ondel-ondel di belakang diiringi sama Garuda Pancasila. Di sini gambar yang bawah juga menggambarkan ya semuanya ini menggambarkan keragaman budaya di Indonesia ya. Di bawah ini menggambarkan ada suku Papua paling cocok sana. Ada ondel-ondel dari Jakarta, ada suku saya kurang tahu tapi sebenarnya ini suku Maluku. Juga ada orang Bali lagi dan orang Jawa mainkan alat susu. Yang terakhir ada gambar di atas menggambarkan ada candi satu stupa Candi Borobudur. Ini utamanya suku Jawa. Untuk gambar lain di bagian Taman TIK akan saya lanjut. Yuk.
saya di sini lagi. Saya berada di bagian selatan. Saya ada di gerbang selatan Taman TIK. Di sini ada satu karya menggambarkan hewan fauna Indonesia dari barat sampai timur. Ini cuma bagian belakangnya saja. Di bagian depannya, di bagian depan gerbang, ada juga gambar lukisan yang menunjukkan budaya Indonesia dari budaya adat dan makanannya. Tapi kita akan cuman analisis ini saja. Jadi akan saya jelaskan hewan-hewan yang ada di gerbang ini. Yang pertama ada hewan burung. Ini tuh burung cendrawasih, wilayah asal mereka itu dari Papua Barat dan juga negara Papua Nugini. Terus ada hewan ini satu lagi. Saya kurang tahu juga ini hewannya apa. Sepertinya orang hutan, tapi saya juga ini monyet atau hewan serupanya itu. Nah, yang di tengah atau ini kita ngomong komodo dulu. Komodo hewan yang terancam dari provinsi Nusa Tenggara Timur, terletak di Pulau Komodo. Itu juga ada hewan terancam juga. Ada hewan badak bercula satu. Dan yang di tengah kita punya burung jenis burung. Burung ini bisa disamakan dengan Garuda Pancasila, atau juga ini bisa burung elang Jawa yang asalnya dari Jawa. Ini saja sih ya dari gerbang pandangan belakang gerbang ini. Kalau depannya saya nggak usah. Itu saja. Ya sudah. Sekarang saya berada di bagian selatan dari Taman Indonesia Kaya, dan sekarang saya akan menunjukkan beberapa hal yang ada di bagian selat dari Taman Indonesia Kaya. Ayo ikutin saya teman-teman. Kembali lagi, sekarang saya berada di Taman TIK di bagian selatan yang menunjukkan berbagai karya-karya anak bangsa di sini. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang lukisan-lukisan para anak-anak ini. Ya, di sini ada lukisan yang dibuat oleh anak berumur 10 tahun, yaitu lukisan yang bergambarkan suku ras Jawa, Sunda, Betawi, dan juga Minang. Di gambar selanjutnya adalah lukisan yang dibuat oleh anak berumur 10 tahun yang menggambarkan ada orang Bali yang sedang menari dan dikelilingi oleh budaya-budaya Indonesia yang lainnya. Dan di situ ada juga Monas, ada ondel-ondel, dan juga ada candi-candi Borobudur. Selanjutnya di sini ada lukisan yang dibuat oleh anak berumur 11 tahun. Di sini menjelaskan tentang budaya Indonesia juga. Ada orang Bali yang sedang menari, lalu ada ondel-ondel juga, ada Monas, ada burung merak, dan juga ada suku adat reok. Di sini ada lukisan yang dibuat oleh anak berumur 12 tahun yang menggambarkan tentang budaya Indonesia juga dan hal-hal lain tentang Indonesia. Ada orang Bali yang sedang menari, ada orang Jawa yang sedang menaiki kuda lumping, ada orang Papua juga, di belakangnya ada candi-candi, dan juga ada burung Garuda, dan ada bunga yang berasal dari Indonesia. Di sini ada lukisan yang dibuat oleh anak berumur 11 tahun yang temanya juga
budaya Indonesia. Ada orang Bali yang sedang menari dengan kipasnya. Di belakang ada candi, candi-candi dan juga ada Monas, ada Merak juga, ada reok, ada orang Papua, ada ondel-ondel, ada orang Jawa yang sedang memainkan alat musiknya. Di sini juga ada lukisan yang dibuat oleh anak berumur 7 tahun. Lukisan ini menjelaskan tentang kebudayaan Indonesia. Ada orang Jawa yang sedang memainkan wayang, yang di belakangnya ada candi juga dan dikelilingi oleh budaya Indonesia yang lainnya. Segitu saja, mari kita lanjutkan kita ke Taman TK yang bagian lainnya. Dan di TIK sendiri memiliki banyak fasilitas-fasilitas yang bagus. Salah satunya adalah fasilitas air mancur ini. Di air mancur ini akan mengadakan pertunjukan air mancur yang sudah tertera di jadwalnya. Jadwal pertama adalah Senin sampai Kamis dan Minggu. Jadwal itu menunjukkan pada pukul jam 7 malam sampai jam 8 malam. Lalu pada jadwal yang kedua pada hari pada hari Jumat, pertunjukan air mancur itu akan dimulai dari pukul jam 7 malam hingga jam 9 malam. Dan pada jadwal yang ketiga yaitu hari Sabtunya, itu diterangkan jadwalnya mulai dari pukul 7 malam hingga 10 malam. Dan terima kasih, sampai jumpa. Di sini saya Rikinanda Saputra akan mengenalkan kalian kepada Taman Indonesia Kaya. Taman Indonesia Kaya terletak di jantung kota Semarang, lebih tepatnya di Jalan Menteri Supeno, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Taman Indonesia Kaya dikelilingi oleh sekolahan-sekolah besar seperti SMA Negeri 1 Semarang, SMK Negeri 4 Semarang, SMK Negeri 7 Semarang, dan SMK 8 Semarang. Taman Indonesia Kaya diresmikan pada 10 Oktober 2018 oleh Wali Kota Semarang yang waktu itu menjabat, yaitu Pak Hendrar Prihadi. Taman Indonesia Kaya memiliki banyak fasilitas untuk pengunjung untuk dinikmati. Salah satunya adalah panggung megah ini. Panggung megah ini digunakan oleh para seniman untuk mengekspresikan karyanya. Biasanya panggung ini digunakan untuk seni tari ataupun pengunjung-pengunjung yang ingin beristirahat setelah lelah berkeliling di Taman Indonesia Kaya yang megah ini. Baik, setelah saya jelaskan kepada Anda mengenai panggung yang ada di Taman Indonesia Kaya, mari saya ajak Anda masuk ke dalam Taman Indonesia Kaya. Sebelum kita masuk, kita bisa melihat gerbang yang sangat indah dengan lukisan-lukisan budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah ondel-ondel dan tari saman yang ada di Aceh. Hal ini menunjukkan keragaman yang berada di Indonesia. Mari kita masuk. Di belakang gerbang kita bisa melihat fauna-fauna yang dilukiskan dengan sangat cantik dan menjadi daya tarik yang bisa dilihat oleh para pengunjung. Setelah kita melihat gerbang yang sangat indah, kita bisa melihat taman yang asri ditumbuhi dengan pepohonan yang sangat banyak. Hal ini memberikan suasana yang sangat sejuk bagi para pengunjung dan para orang yang ingin berolahraga di Taman Indonesia Kaya. Mari ikut saya. Tak jauh dari gerbang, kita bisa melihat gambaran anak-anak dari rentan usia 8 sampai 11 tahun yang
ini menggambarkan budaya Indonesia dengan sangat baik dan gambarnya juga sangat indah untuk anak-anak usia mereka. Nah, sekarang kita sudah mencapai inti dari Taman Indonesia Kaya. Tepat di belakang panggung Taman Indonesia Kaya, kita bisa melihat lahan yang luas. Lahan ini biasanya digunakan untuk para orang tua untuk senam pagi ataupun yoga. Bisa kalian lihat panggung Indonesia Kaya juga sangat ramai, dikunjungi oleh anak-anak yang ingin berlatih tari ataupun semacamnya. Baik, mari kita lanjut eksplorasi kita. Bisa kalian lihat di kejauhan ada air mancur. Nah, air mancur ini akan aktif pada malam hari. Biasanya, air mancur ini juga akan disertai lampu-lampu yang memukau sehingga akan menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan ataupun para pengunjung yang datang di malam hari ke Taman Indonesia Kaya ini. Mereka bisa melihat air mancur ini beraksi dengan lampu-lampu yang indah menyoroti air-air mancur ini. Nah, di belakang air mancur ini yang besar ini kita juga bisa melihat air mancur mini di belakangnya. Air mancur ini biasanya digunakan oleh anak-anak untuk bermain ataupun melihat keindahan kota Semarang dari sini. Di belakang air mancur yang besar ini juga ada air mancur mini yang fungsinya juga sama, yaitu untuk pertunjukan air mancur. Nah, kita bisa lihat di sini jadwal dari pertunjukan air mancur itu. Dari hari Senin, Kamis, dan Minggu, pertunjukannya akan dimulai dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. Pada hari Jumat, pertunjukannya akan dimulai pada jam 7 malam sampai jam 9 malam. Pada hari Sabtu, pertunjukannya akan dimulai pada jam 7 malam sampai jam 10 malam. Jadi, jika Anda ingin melihat pertunjukan air mancur ini dengan waktu yang lama, kalian bisa mengunjungi Taman Indonesia Kaya pada hari Sabtu, yaitu tepatnya jam 7 malam sampai jam 10 malam. Nah, selain air mancur ini, kita bisa melihat patung yang menjadi ikon dari Taman Indonesia Kaya ini. Patung ini adalah patung KB, orang-orang menyebutnya patung KB atau bisa juga dikenal sebagai patung ibu yang menggandeng anaknya. Baik, mari kita lihat dari tampak depannya. Nah, bisa kalian lihat patung ini berpose sedang menggandeng dua anaknya. Patung ini menghadap ke Jalan Pahlawan dan dulunya patung ini pose dari patung ini tangan kirinya menggendong anak, yang satu lagi yaitu tangan kanannya yang menggandeng anaknya. Namun sekarang karena entah bagaimana patung ini posenya dirubah. Sekarang tangan kanannya yang menggendong anaknya dan tangan kirinya yang menggandeng anaknya. Baik, mungkin sekian dulu dari saya, yaitu tentang menjelaskan tentang apa-apa saja yang ada di Taman Indonesia Kaya ini. Saya Riki Nanda Saputra pamit undur diri. Terima kasih. Nah, setelah menonton semua topik yang kita bahas pada dalam video ini, semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk penonton. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.